Kita jadi ceritanya tuh ini ya, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Yang mau dibahas hari ini pelek. Jadi ada 3 wheelset yang gue punya, 2 front, yang ini front, tubular, yang ini juga front, cleanser, tapi ini 3-spoke, jadi nggak ada jari-jarinya. Yang ini rear, satu-satunya wheelset rear yang gue punya tuh ini 88 mili, 9 cm lah ya, 9 cm deepnya, depthnya. Ini 5 cm nih. Kita bahas dari yang paling kiri dulu kali cepet. Kita bahas dari yang ini. Jadi wheelset ini tuh tubular. Tubular tuh berarti nggak ada ban dalam, terus dia tuh langsung ban gitu. Modelnya tuh bannya ya udah langsung bulat. Jadi kayak kalau lo ban gitu kan sebenarnya U ya. Tahu kan lo kalau ban tuh kan sebenarnya U gitu kan. Jadi nempel sama peleknya gitu. Nah, kalau ini tuh dari awalnya ban itu emang bulat. Nah, kelebihannya tubular tuh pasti enteng banget. Ini tuh enteng banget karena dia nggak ada ban dalam. Pasti ban dalam tuh kurang lebih berarti udah bisa 100 sampai 150 gram kali ya. Kalau misalnya lo pakai yang lightweight itu bisa 64 gram kayak yang gue pakai di sini. Orang tuh kan banyak yang pakai wheelset deep kayak gini nih, yang deep carbon yang 88 mili itu ditaruh di depan. Kalau yang gue baca, jadi ada satu penelitian gitu lah, ada orang yang meneliti bahwa sebenarnya angin yang paling bener itu ini yang pendek itu ditaruh di depan, terus yang ini ditaruh di belakang. Gue nggak tahu itu berlaku di jalan raya atau enggak, jadi correct me if I'm wrong ya. Yang gue tahu itu works di track, karena track itu kan nggak ada crosswind. Jadi kalau pilot tuh bilangnya crosswind, ya kan? Gue tuh yang kerasa banget ketika gue pakai velg karbon kayak gini, even cuman 5 cm. Belakangnya gue sempet pakai velg alloy H+an. Itu tuh lumayan berasa ketika lo disusul mobil gitu-gitu, terus atau jalanannya gede dan windy road gitu, lumayan berasa goyang sih. Karena ini juga velgnya enteng banget. Ini udah sama ban itu cuman 790 gram kalau nggak salah. Ini udah sama ban ya. Yang gue suka dari velg ini tuh, dari wheelset ini tuh launchernya mentok. Gue beli kebetulan agak murah lumayan. Jadi waktu itu tapi keadaan bannya nggak bagus. Jadi ban ini tuh udah gue ganti pakai ban yang baru. Nah, jeleknya kalau misalnya lo pakai tubular itu adalah pertama perawatannya susah. Jadi ban ini tuh kalau kata toko sepeda ya, maksudnya bengkel-bengkel sepeda, dia bilang ban tubular itu nggak boleh kempes karena bisa jadi cepat bocor. Tekanan anginnya kalau lo lihat di sini itu dia 100 sampai 130 PSI-nya. 100 sampai 130. Ini tuh gue personally pakai, gue suka di angka 110. Ini tuh gue pakai di angka 110 dan gue sih nyaman-nyaman aja. So far kayak ya udah nggak terlalu gimana banget gitu. Jadi kalau misalnya lo pakai bar tape dan lain-lain, lo pakai bar tape atau lo pakai hand grip nggak terlalu kerasa, itu oke. Harga bannya itu nih gue dapet hoki banget, murah, itu cuman gope dan ini mereknya Kenda. Tapi kalau misalnya lo pakai yang kayak Continental dan lain-lain itu harganya bisa 1,6 jutaan kayaknya, 1,6 jutaan itu bannya doang. Dan lo tuh harus beli lem. Lo harus beli lem. Lo kalau bisa lihat nih, kelihatan gak sih ada lem-lemannya gitu. Ada lem-lem yang keluar-keluar gini. Itu tuh lo tuh harus beli lem ini. Itu harganya kurang lebih sekitar 300.000, 200.000 sampai 300.000. Itu lemnya doang. Itu buat 2 ban. Jadi just in case ban lo kenapa-napa atau lo mau ganti, lo tuh harus beli lem itu gitu. Jadi perawatannya gila banget. Nggak boleh kempes. Kalau bocor selesai karena ya udah lo harus ganti bannya dan bannya mahal banget dan lo harus beli lemnya. Wheelset yang kedua ini gue udah mention di video pertama ya. Zipnya ini tuh sebenarnya cuma stiker. Jadi ini emang gue dari awalnya bukan gue yang stikerin, emang dari awalnya gue dapetnya udah kayak gini keadaannya. Ini itu wheelset karbon Taiwan. Depthnya 88 mm atau kurang lebih 9 cm. Jadi otomatis lo harus beli ini Presta valve karena nggak ada ban dalam yang bisa pentilnya keluar kayak gini. Jadi lo harus beli ini. Itu udah otomatis banget.
Dan kalau lo beli ini itu juga lumayan, itu harganya sekitar 200.000 tapi buat sepasang. Kalau yang bagus ya, yang ventilnya tuh bisa dibalik gitu-gitu. Terus ini ketiup angin, ini tuh ketiup angin banget gitu. Jadi kayak kerasa banget lah goyangnya kalau misalnya lo kayak disusul mobil, terus lo di jalanan gede yang kiri kanan lo gedung gitu, kayak lo CFD di Sudirman tuh kerasa banget. Kalau angin tuh kiri kanan tuh bener-bener nerpa sepeda lo gitu, terutama kalau misalnya sepeda lo enteng. Intinya sih banyak orang naruh wheelset depthnya segini itu taruh depan, cuman gue lebih milih buat ngikutin si penelitian yang gue baca di Google itu, kalau ini tuh harusnya ditaruh di belakang, yang which ya akhirnya gue taruh di belakang gitu. Terus ini juga yang gue pakai, ini tuh cleanser ya. Jadi cleanser tuh berarti ada ban dalamnya. Ini cleanser. Gue baru banget ganti bannya kemarin. Ini gue pakai Continental Ultra Sport. Ini Mark III ya. Ini Mark III. Gue pakai ukuran 23. Jadi 700 kali 23. Jadi 700 kali 23. Kalau dilihat PSI-nya itu dia maksimalnya di angka 123 PSI. Kurang lebih sama yang tubular, tapi sebenarnya katanya kalau cleanser itu, ini katanya ya, balik lagi ya, kalau misalnya correct me if I'm wrong kalau misalnya gue salah. Jadi katanya kalau cleanser itu ketika lo nggak kencang-kencang banget pompanya, sebenarnya tuh ya udah lebih aman dibandingkan dengan tubular karena dia masih ada ban dalam kan. Ini ban dalamnya itu yang gue pakai Maxxis super light atau light ultra light, gue lupa. Jadi 64 gram doang. Ban dalamnya yang gue pakai cuma 64 gram, harganya juga nggak gitu mahal. Dan itu bener-bener kemarin gue sempat pakai ban Swalby Lugano kalau nggak salah, pokoknya Swalby gitu, Swalby Lugano ukuran 700 kali 25, ini 700 kali 23. Terus ban dalamnya gue lupa kemarin gue pakai apa. Ini gue ganti ke sini dan ini langsung turun 300 gram. Lo bayangin nggak? Jadi gue ganti ban dari Swalby ke Conti, gue ganti ban dalam dari yang biasa ke super light, itu langsung turun 300 gram. Itu sepertiga kilo guys. Ini bentar lagi. Kemarin kan abis lebaran ya. Lo tahu kan kalau kue 300 gram tuh segede apa? Nah, beratnya tuh, untung berat lo tuh segitu tuh. Cuman gara-gara ganti ban luar atau ban dalam. Intinya gitu sih. Jadi kalau misalnya ada yang masih mau ditanya dari velg wheelset 88 mm ini, tanya aja di komen atau di komen IG atau DM ke IG, nanti yang balas lucu. Terus ini velg yang terakhir ya buat video hari ini. Ini 3 spoke. Sampai sekarang kayak video sebelumnya gue udah bilang gue nggak tahu ini mereknya apa. Gue dapet dari FNFJB di Twitter. Banyak juga yang nanya kalau misalnya gue mau beli ini di mana. Kalau misalnya mau, iya kan Cup ya kemarin ada yang nanya gitu, beberapa DM ke Samsung Santuy. Itu kayak ini tuh beli ini di mana Mas, ini beli ini di mana gitu. Gue semuanya rata-rata dapetnya dari hashtag FNFJB di Twitter sih. Jadi karena sepeda gue semuanya barang bekas gitu, dan gue dapet ini kemarin. Ini tuh modelnya Corima, model Corima gitu. Gue liatin dari detail-detailnya juga mirip banget sama Corima. Cuman Corima itu biasanya ada stiker di sini tulisannya Made in France, Made in Prancis gitulah. Dan penggunaan velg nih, orang tuh ini tuh kalau misalnya lo liatin, ini tuh lancip nih. Sisi ini tuh lancip, sementara sisi yang ini tuh tebel. Orang banyak yang masih bingung gitu, kayak ini tuh sebenarnya naruhnya gini apa gini. Nah, gue sempat googling gitu, jadi gue nggak ada yang ngobrolin itu, gue nggak even baca forumnya, tapi yang gue tahu, yang gue lihat dari foto-foto di Instagram, orang pada makainya gini nih, jadi gini, jalannya gini, dan yang dipakai tuh yang tebel nih, yang di depan. Terus kalau misalnya lo liatin wing pesawat, itu juga kayak gitu. Jadi wing pesawat tuh yang tebelnya di depan, yang ininya di belakang, apa namanya, yang lancipnya tuh di belakang. Dan ini tuh kurang lebih tingginya tuh sama ini ya, kurang lebih ya. Jadi ini tuh kurang lebih tingginya 5 cm. Ininya tuh 5 cm, depth wheel-nya tuh 5 cm. Ini gue nggak tahu berapa gitu. Dan ini tuh sebenarnya purely memang gue beli buat gaya sih. Maksudnya gue beli memang karena gue suka tri-spoke gitu. Gue suka taruh di depan dan kayak kelihatannya lebih racing look aja. Terus biasanya juga kalau misalnya lo lihat sepeda-sepeda track itu racing wheel kayak gini, kayak 5 spoke, 4 spoke, itu taruh di depan. Terus belakangnya tuh biasanya dop yang nutup, yang full nutupin velgnya gitu. Jadi dari sana tuh emang velg dop gitu, atau ya velg kayak gini. Jadi ini depan, ini belakang.
tri-spoke ini itu juga cleanser, ada ban dalamnya sama persis kayak ini. Jadi ini itu yang gue pakai bannya Continental GP4000S Mark II. GP4000S Mark II 23. Jadi 700 kayak 23. Ini maksimum barnya 120, tapi yang gue pakai itu kurang lebih di angka 90-an sampai 100 PSI. Karena itu yang settingan yang paling nyaman buat gue, nggak terlalu gerdekan gitu, karena jalanan di Indonesia nggak semulus muka selebgram. Nah, buat ukuran ban sendiri itu sebenarnya suka-suka lo. Kalau suka ban yang tebel itu akan lebih nyaman. Kalau suka ban yang tipis itu akan lebih kerasa banget getaran di setang lo atau di pantat lo ketika lo riding. Tapi biasanya ban yang lebih kecil itu skiddingnya lebih gampang. Tapi potensi buat jatuhnya itu juga lebih banyak karena ban lo yang napak cuma dikit. Gue tuh pakai ukuran yang sama, ini 700x23, ini 700x23 karena gue suka feel-nya gitu. Kalau misalnya jalanannya agak tiba-tiba kasar, gue suka aja gitu kayak ngerasain oh ini jalannya agak kasar nih di sini gitu. Itu aja sih kayaknya video buat kali ini, karena video yang terakhir gue itu udah nyampe 1000 views. Gue terima kasih juga sih buat yang nonton. Jadi ceritanya gue tuh akan bikin video terus ketika setiap video gue udah nyampe 1000. Pengennya sih gitu ya. Mudah-mudahan kalian suka juga sama videonya santuy. Didukung channelnya dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Karena subscribe itu nggak gratis. Kalau kata Ucup, belinya di tukang pulsa.